Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Depok, Jawa Barat mulai naik akibat gagal panen yang diakibatkan juga musim kemarau yang panjang. Kenaikan harga rata-rata Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram untuk semua jenis. Kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 1 bulan lalu. Meski harga beras naik, persediaan sampai saat ini di tingkat pedagang masih cukup. Tentu ya berdampak dengan kenaikan beras ini, orang juga rata-rata masyarakat itu menganggap nggak percaya akan kenaikan ini, Pak. Ternyata di lapangan terjadinya itu seperti kenaikan yang sangat signifikan. Pasokan mampet, stok beras seret, dampaknya harga beras melambung. Bagaimana di Pasar Induk Cipinang? Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia akan melaporkannya. Selamat pagi Triksi, bagaimana kondisi stok dan juga harga beras Cipinang? Selamat pagi Gladys dan juga saudara. Banyak teriakan dari para pedagang karena harga beras terus naik. Kalau misalnya disampaikan terkait dengan stok dari para pedagang ini, sejauh ini masih cukup aman. Dan kalau kita melihat dari data yang ada di website milik Pasar Induk Beras Cipinang ini menyebutkan bahwa tanggal 7 September kemarin ada di 25.850 ton stok berasnya. Meski sebenarnya ideal untuk pasokan atau untuk stok beras yang ada di sini adalah 30.000 ton. Akan tetapi dikatakan masih dalam kondisi aman untuk stok di angka di 25.850 di 25.850 ton ini. Namun untuk pasokan-pasokan dari daerah sendiri juga tadi disampaikan kepada kami oleh para pedagang bahwa meski ada pengurangan, namun sampai saat ini masih tergolong aman, masih bisa dikatakan aman. Nah, kalau dari informasi di Pasar Induk Beras Cipinang ini sendiri, justru ketika sudah di bawah 20.000 ton inilah baru mereka akan meminta kepada Bulog untuk dibantu terkait dengan stok beras yang ada di Pasar Induk ini. Jadi kalau sampai saat ini, bahkan sampai tadi pagi masih ada pasokan beras yang datang, masih banyak truk-truk beras dari daerah ini membawa pasokan. Tadi kalau sampai pukul 7 pagi setidaknya ada data 27.177 ton stok beras yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang ini. Nah, nanti ini akan dilihat lagi esok hari, Garis dan juga saudara, seperti apa, apakah ada peningkatan atau ada pengurangan justru dari beras-beras yang sudah masuk dan dikeluar di Pasar Induk Beras Cipinang ini. Nah, kemudian kalau dari para pedagang sendiri tadi selain meneriakan harga beras yang tinggi, kemudian sudah mulai terlihat adanya pengurangan dari stok yang datang dari daerah, tadi juga menyebutkan bahwa saat ini untuk mereka pun juga mulai bersiap-siap menghadapi stok atau pasokan-pasokan beras yang mulai berkurang dari daerah-daerah. Dan untuk lebih jelasnya, Garis dan juga saudara, seperti apa yang dialami oleh pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang ini, kita dengarkan kutipan wawancara Zulkifli Rashid selaku Ketua Koperasi Pasar Induk Cipinang berikut ini. Pasokan berkurang itu otomatis beras dari daerah itu pasokan dari daerah itu berkurang lantaran panennya itu juga udah hampir habis ya. Jadi otomatis beras kalau panennya hampir habis berarti otomatis beras masuk ke pasar induk itu dari daerah berkurang. Dalam catatan saya untuk beberapa bulan yang akan datang, termasuk untuk akhir tahun ini kelihatannya itu akan terjadi kekurangan terus. Kenapa? Sebab di daerah tuh air kan sudah nggak ada. Untuk air untuk mengirigasi sawah itu juga berkurang. Otomatis itu sangat berpengaruh untuk panen dan beras yang akan datang ke pasar induk. Ya, kalau dari para pedagang sendiri yang mengeluhkan harga beras naik ini tadi juga cukup menjabarkan dari bulan Juni maupun juga Juli ini sudah mulai terlihat adanya kenaikan sedikit demi sedikit. Namun pada bulan Agustus semakin tinggi harganya hingga pada bulan September ini juga masih belum kunjung turun. Di mana tadi salah satu pedagang ini menyebutkan bahwa untuk di bulan Juli misalnya harga beras medium ini adalah Rp11.000 per kilogramnya, untuk premium di Rp12.000.
Lalu kemudian pada bulan Agustus harga medium atau beras medium ini sudah mencapai 12.500 untuk distributor dan 13.500 untuk pengecer. Sementara untuk harga beras premium di 13.500 untuk distributor dan Rp14.000 untuk pengecer. Harga itu masih sama sampai hari ini, dan ini yang masih dikhawatirkan oleh para pedagang karena kalau melihat dari pasokan yang sudah mulai sedikit berkurang, kemudian juga dari daerah-daerah yang sudah mengeluhkan bahwa memang sulit untuk menghasilkan beras, maka salah satu antisipasi yang dilakukan oleh para pedagang ini adalah membeli stok sampai mengisi gudang mereka saat ini untuk akhirnya bisa menghadapi sulitnya pasokan beras nanti yang diprediksi sampai bulan Desember mendatang. Untuk harga sendiri juga mereka memprediksi bahwa ini akan ada kenaikan harga lagi hingga bulan Desember, bahwa kalau biasanya masih di kisaran 12.000 kemudian di 13.500, diprediksi pada akhir tahun atau di bulan Desember ini untuk beras medium bisa mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Lalu kemudian untuk beras premium ini di harga Rp20.000 per kilogramnya. Atau kalau untuk medium sendiri di Rp900.000 per tonnya. Nah, ini yang ditakutkan oleh para pedagang mengingat bagaimana harganya tidak kunjung turun, bahkan sebenarnya dari tahun lalu dari harga eceran yang masih di kisaran 10.000 lalu kemudian di harga 8.000 kemudian sudah naik menjadi 10.900 saat ini, dan untuk harga eceran tertinggi untuk beras premiumnya di 13.900. Nah, itu adalah sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh para pedagang ataupun juga pengelola toko di pasar beras di pasar induk beras Cipinang, Glenis dan juga saudara. Jadi mereka membeli beras saat ini dari daerah-daerah yang memang masih bisa memberikan pasokan beras dan bisa disimpan sampai akhir tahun untuk kemudian mengamankan pasokan beras mereka. Dan terkait dengan omset, tadi juga diceritakan bahwa memang dengan adanya kenaikan harga ini terjadi penurunan omset hingga 30-40%. Ini juga yang dirasakan ketika para pembeli yang sudah berteriak juga terkait dengan harga mahal, ini mulai berkurang membeli beras di tempat ini ataupun juga para pedagang eceran, sehingga itu juga yang dilihat ada penurunan sekitar 30-40% pembeli di tempat ini, Glenis dan juga saudara. Sehingga harapannya adalah bagi pemerintah bisa membantu baik dari pasokan termasuk juga dari harga untuk bisa menstabilkan agar sama-sama bisa menguntungkan baik dari pedagang maupun juga dari pembeli. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia atas laporan Anda.